Semangat pagi anak-anak. Semak 2 bisa. Bertemu kembali dengan Ibu Mary setelah kita belajar tentang gametogenesis dan siklus menstruasi. Sekarang kita akan membahas tentang fertilisasi dan proses kehamilan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sel sperma. Sel sperma dilindungi oleh yang disebut dengan membran plasma. Sel sperma terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian kepala. Di kepala ini terdapat yang disebut dengan akrosom. Akrosom menghasilkan 3 macam enzim. Yang pertama itu adalah hyaluronidase, yang kedua akrosin, yang ketiga antifertilisin. Nah, yang ini adalah nukleus, berisi 23 kromosom, setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Yang ini disebut dengan sentriol, penting dalam pembentukan janin setelah fertilisasi. Yang ini adalah bagian leher, penghubung antara badan atau bagian tengah dengan kepala. Pada bagian badan atau bagian tengah terdapat mitokondria yang berbentuk spiral. Mitokondria ini apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi sebagai tenaga pendorong untuk gerakan sel sperma ini. Nah, yang berikutnya itu adalah bagian ekor. Bagian ekor penting untuk penggerak sel sperma tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gambar ini. Gambar ini adalah bagian daripada ovarium yang dilepas oleh follicle degraf ketika ovulasi dengan posisi adanya hasil meiosis pertama. Di sini ada badan polar 1 atau polosit primer. Lalu yang ini adalah oosit sekunder. Pada tahap ini akan berlangsung selanjutnya meiosis kedua, di mana polosit primer atau badan polar 1 ini akan membelah menjadi 2 sel, yaitu polosit sekunder. Dan oosit sekunder akan mengalami pembelahan secara asimetris, satu menjadi ootit, satu menjadi badan polar 2 atau polosit sekunder. Semua sel itu dilindungi oleh yang pertama, pada bagian yang terluar disebut dengan korona radiata. Pelindung yang kedua, itu bagian yang biru ini disebut dengan zona pellucida. Lalu kemudian ada membran yang disebut dengan membran vitelin. Lalu kemudian ada yang disebut dengan membran sel. Di dalamnya ada sitoplasma dan ada nukleus. Ini penting sekali kita pelajari untuk proses fertilisasi yang akan kita bahas berikutnya.